corazón. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Jessica Radia Atalia dari jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini aku mau jelasin salah satu materi dari mata kuliah Etika Profesi yang diampu di semester ini yang diajar oleh Ibu Yanti Marianti. Seven Habits of Highly Effective People merupakan buku milik Stephen R. Covey yang berfokus pada prinsip keadilan, integritas, kejujuran, dan martabat manusia yang tak lekang oleh waktu. Buku ini mampu menjadi cetak biru bagi siapapun yang berminat untuk mengembangkan dirinya. Dalam Seven Habits, Covey mempromosikan inspirasinya yang disebut dengan etika karakter, yang berasal dari prinsip etika kepribadian, yang memberikan sinyal kepalsuan dan ambiguitas. Sesuai dengan etika karakter, sangat penting untuk memfokuskan dalam menyatukan prinsip-prinsip kehidupan yang efektif kepada salah satu karakter. Prosesnya mungkin akan panjang nih. Namun, menjalani suatu karakter termasuk cara pandang yang efektif tentang dunia. Sedangkan etika kepribadian di sini merupakan suatu keahlian dan teknik yang tidak bisa dipelajari dan menjadi citra publik. Suatu kepribadian dan sikap bisa berkembang menghasilkan kesuksesan. Karakter di sini adalah gabungan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan sendiri sulit untuk dirubah, namun bisa dirubah dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Kebiasaan atau habits yang baik adalah persinggungan antara pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skill, dan keinginan. Kebiasaan memiliki arti aktivitas yang dikerjakan tanpa perlu berpikir. Menurut Covey, ada 7 kebiasaan yang paling efektif. Yang pertama ada be proactive, yaitu jadilah proaktif yang menjadi kendali seseorang terhadap lingkungan dibanding situasi sekeliling kita yang mudah mengendalikan kita. Di sini, kita harus memiliki daya tangkap, memiliki perilaku yang berlandaskan nilai-nilai daripada emosi, dan aktif bertindak. Yang kedua, ada begin with the end in mind, atau kepemimpinan pribadi, yaitu kita dapat konsentrasi dan mempertimbangkan segala konsekuensinya sebelum bertindak. Ada 3 aspek besar, yaitu ada kepemimpinan, atau apa yang ingin kita selesaikan, ada manajemen, atau bagaimana bisa saya selesaikan dengan sebaik-baiknya, dan yang terakhir ada produktivitas, yaitu mengerjakannya. Pada habits kedua, kita perlu tahu bagaimana memfokuskan waktu dan energi untuk menjadi efektif. Wilayah yang menjadi perhatian kita disebut sebagai lingkaran perhatian. Wilayah di mana kita benar-benar bisa mengerjakan segala sesuatunya disebut sebagai lingkaran pengaruh. Ketika kita fokus pada waktu dan energi kita di lingkaran perhatian, namun posisi berada di luar lingkaran pengaruh, kita tidak efektif. Bagaimanapun, menjadi proaktif akan membantu memperluas lingkaran pengaruh kita. Selanjutnya, yang ketiga, ada habits first thing first, atau dahulukan yang utama, merupakan manajemen pribadi untuk mengimplementasikan dan mengelola kebiasaan nomor 2 yang bersifat mental dan nomor 3 yang bersifat fisik. Dalam hal ini, kita dapat mendeskripsikan dalam suatu matriks yang bisa dibuat dari karakteristik aktivitas dan mengklasifikasikannya sebagai berikut. Berikut ini merupakan karakteristik aktivitas. Nah, di sini dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Aktivitas pada kuadran 1 adalah urgent dan penting. Disebut juga masalah dan krisis. Di sini, memfokuskan pada kuadran 1 berkesudahan menjadi lebih besar dan bertambah besar sampai masalah mendominasi. Kuadran 2 adalah penting namun tidak urgent. Di sini, bekerja pada kuadran adalah jantung dari manajemen waktu pribadi. Aktivitas pada kuadran 3 adalah urgent namun tidak penting dan sering salah menempatkan sebagai kuadran 1. Dan yang terakhir ada kuadran 4, adalah kuadran pelarian aktivitas yang tidak urgent dan tidak penting. Yang keempat ada think win-win, atau berpikir menang-menang, merupakan kepemimpinan antar pribadi karena sasaran bergantung pada kerjasama dengan lainnya. Maka semua perlu bagian yang adil dan menguntungkan. Yang kelima ada habit seek first to understand and then to be understand, atau berusaha mengerti dahulu baru minta untuk dimengerti.
Komunikasi dalam hal ini merupakan bagian penting dan seperti analogi. Yang keenam ada sinergis atau mewujudkan sinergi atau kerjasama yang kreatif merupakan kekuatan kerjasama yang lebih besar dari upaya bagiannya, dan di sini jadi galilah potensi dan kebaikan kontribusi orang lain. Yang terakhir ada serpent the saw atau asal gergaji. Di sini akan membahas mengenai keseimbangan pembaruan diri sehingga kebiasaan baik lainnya bisa tumbuh dan berkembang. Pada habits ke-7 dibagi menjadi beberapa dimensi. Yang pertama ada dimensi fisik. Dimensi fisik menyangkut merawat tubuh, makan makanan sehat, cukup istirahat, dan juga santai, serta berolahraga secara teratur. Jika kita tidak punya program olahraga secara teratur, pada akhirnya kita akan membiarkan masalah kesehatan muncul. Program baru harus dimulai secara bertahap. Sesuai dengan penemuan riset terbaru, keuntungan terbesar dari merawat diri sendiri adalah pengembangan otot. Untuk dimensi yang kedua adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual adalah pusatmu, komitmen untuk sistem nilaimu. Ia tergambar di atas sumber yang menginspirasi dan mengangkatmu serta mengangkatmu pada kebenaran manusia yang abadi. Seorang dokter menyarankan kepada Covey untuk mencoba 4 tahap resep di setiap interval 3 jam di tempat favoritnya. Sebagai seorang anak kecil, dengarkan seksama, coba ingat kembali dan catat kecemasanmu di pasir. Ketika kita meluangkan waktu untuk menggambarkan pusat kepemimpinan dari hidup kita, apa yang menjadi pokok kehidupan itu akan mengembang bagaikan payung yang menaungi apapun di bawahnya. Inilah mengapa suatu pernyataan misi pribadi begitu penting. Yang ketiga merupakan dimensi mental. Adalah penting untuk menjaga ketajaman pikiranmu dengan membaca, menulis, mengelola, dan merencanakan. Kumandangkan dan perlihatkan dirimu terhadap pemikiran-pemikiran yang besar. Televisi adalah hambatan terbesar dari pembaruan mental. Banyak dari program televisi adalah pemborosan waktu. Setiap hari, kita harus membuat komitmen paling sedikit 1 jam untuk memperbarui dalam 3 dimensi, berupa fisik, mental, spiritual. Latihan ini adalah sebuah kemenangan pribadi harian. Yang keempat, ada dimensi sosial atau emosional. Dimensi fisik, spiritual, dan mental dekat hubungannya dengan habit 1, 2, dan 3. Visi pribadi, kepemimpinan, dan manajemen. Dimensi sosial atau emosional memfokuskan pada habit 4, 5, dan 6. Prinsip kepemimpinan pribadi, komunikasi, empati, dan kerjasama kreatif. Kehidupan emosional kita adalah pertama yang dikembangkan dan dimuat dalam hubungan dengan yang lain. Pembaruan dimensi sosial atau emosional memerlukan perhatian dan latihan dalam interaksi kita dengan orang lain. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman lainnya. See you to next my video. Bye!